Asy'ariyah Pak. Ini macam-macam Pak kira. Baik. Yang kedua biasanya ada akidahnya namanya Ahlul Athar. Oke. Yang ketiga ada namanya Maturidiyah. Ini yang lingkup Ahlus Sunnah. Ya, lingkup Ahlus Sunnah. Saya mengambil perkataan yang paling pertengahan. Ya, saya tidak mau menghukumi satu pun, tapi saya mengambil kalimat pertengahan dari para ulama. Ya, ini lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقى يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له اللهم يا معلم آدم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, bersami sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga Allah masih mempertemukan kita. Allah masih mengumpulkan kita di rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang semoga Allah ridhoi dan Allah berkahi. Kedua kalinya salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in dan kepada orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti apa saja yang beliau perintahkan, menjauhi apa saja yang beliau larang. Hadirin insyaallah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan dars kita Pak. Ya, sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang muassisul madhab atau pendiri madhab Syafi'i. Kita masih ingat bersama, ya, atau kita lupa bersama ini? Lupa bersama atau ingat bersama? Ya. Sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nama dari pendiri mazhab Syafi'i itu bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini pengulangan cepat ya Pak. Namanya Muhammad. Muhammad. Ini namanya. Nama aslinya Idris. Nama siapa? Bapaknya Syafi'i. Ya, siapa? Kakek. Nah, jadi kita berpermanen ya Pak ya. Jadi kita kemarin sudah membahas bahwasanya namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad nama aslinya, Idris nama bapaknya, Syafi'i nama kakeknya. Jadi yang sering kita kenal hari ini Syafi'i ini bukan nama kakeknya. Jadi bukan nama aslinya. Nama aslinya siapa? Hari ini insyaallah dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya sudah kita jelaskan beliau lahir di mana Pak? Di Gaza, ya, di Gaza, Palestina. Tahun berapa? 150 Hijriah. Kita tulis
Imam Syafi'i kon bolak-balik iki. Kalau olahraga. Lahir 150 Hijriah, Pak. Beliau meninggal tahun 204. Berapa umurnya, Pak? 54 ya? 54 tahun bisa memberikan efek satu dunia. Ya, umurnya 54 tahun, jadi kan umurnya pinter. Sakit kemarin nopo. Ya. Imam Syafi'i 54 tahun bisa memberikan efek, ya, memberikan asar kepada kaum muslimin di seluruh belahan dunia. Yang lebih keren lagi, di dalam mazhab Syafi'i ada seorang ulama yang bernama Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu. Itu umurnya 45 tahun, ya. Belum menikah. Tidak menikah sampai wafatnya, Pak Bu. Ya. 45 tahun, karyanya melebihi umurnya. Karya tulisannya itu melebihi umurnya. Nah, kita hari ini umurnya kita. Ya, itu pertanyaannya, Pak. Jadi kalau bercerita tentang kisah-kisah para ulama, kisah-kisah para sholihin, ya, kisah-kisah para ahlul ilm, kita bercerita tentang kita bisa apa, ya. Jadi untuk merenung bersama, Pak. Bukan untuk menghukumi, tapi untuk merenung bersama. Kita sudah bisa memberikan apa? Terkhusus dan jauh-jauh untuk keluarga kita. Hari ini insya Allah dihormati dan diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya enaknya saya pegang aja, Pak. Ya, enak kayak gini, Pak. Nanti saya itu. Selanjutnya, Pak, pembahasan selanjutnya kita akan bercerita tentang, ini belum masuk ke pembahasan ya. Nanti semoga sampai di 10 prinsip sebelum belajar fikih. Ya. Jadi kita akan berbicara tentang perjalanannya Imam Syafi'i. Sebelumnya kita sudah jelaskan. Yang pertama, perjalanan beliau itu memulai perjalanannya yang pertama lewat Mekah. Mekah. Ini kita jelaskan. Kemudian jadi perjalanan dari Gaza, kemudian ke Mekah, ya. Kemudian ke Madinah. Oke. Kemudian dari Madinah pergi ke mana, Pak? Ke Yaman. Ke Yaman. Dari Yaman pergi ke mana, Pak? Irak. Kemudian dari Irak pergi ke Mesir. Niki pindah, Pak. Pindah. Jadi ini jalan kaki. Bukan naik pesawat, traveling jalan-jalan enggak. Ini jalan kaki. Ya. Jadi sudah diurutkan, ya. Jadi perjalanan beliau dari Gaza, dia dibawa oleh ibunya ke Mekah. Umur 12 tahun beliau pergi ke Madinah untuk belajar dengan siapa? Imam Malik. Bagaimana kemarin kita ceritakan. Kemudian setelah itu beliau pergi ke Yaman. Setelah dari Yaman beliau pergi ke Irak, ya. Berkarya beliau di Baghdad, ya. Tepatnya Irak itu di Baghdad. Setelah dari Baghdad pindah ke Mesir. Ya, pindah ke Mesir. Ini perjalanan beliau. Nah, ketika sudah tahu perjalanan beliau, kita akan baca kitabnya, Pak. Biar kita tahu beliau itu belajar sama siapa saja. Ya, dan ini pelajaran pentingnya apa, Pak? Pelajaran pentingnya adalah ini, Pak. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang. Ini mulai mikro, ya. Al-ilmu yukta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang, Pak. Kudunya jenengan sing tidak nggone kula apa. Gantian oke. Itu kaidah belajarnya seperti itu loh. Buktinya Imam Syafi'i dibawa pergi ke Mekah. Mekah belum habis ilmunya sudah masih kurang, pergi ke Madinah. Madinah masih kurang, pergi ke Yaman. Yaman masih kurang, pergi ke Irak. Dari Irak masih kurang, pergi ke ya. Maka kaidah keluar dari perjalanan Imam Syafi'i adalah ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang
Lah misalnya ini kok mau ngaji ngasih setahun kok orang mudeng-mudeng berarti bisa juga. Mungkin bisa jadi perlu didatangi Pak gitu. Perlu didatangi sekali-kali nanti Pak gitu. Ngopi-ngopi dan dia belum tanya. Hari ini insya Allah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bercerita pertama Pak Bu ke Mekah, ya. Jadi di Gaza, kemudian beliau dibawa ke Mekah. Kemarin sudah kita ceritakan, dikatakan wahumila ila Makkah. Imam Syafi'i itu diastu kalian ibune teng Mekah. Jadi yang membawa Imam Syafi'i dari Gaza ke Mekah itu bukan bapaknya, tapi ibunya. Pelajarannya, kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya peran seorang ibu itu sangat penting dalam mendidik seorang anak. Ya, diperhatikan. Itu yang pertama. Kemudian dikatakan di sini waqala al-ilma ala syaikhihi al-Imam Khalid bin Muslim Az-Zanji mufti Makkah. Tirose pengarang Pak Bu dikatakan kemudian beliau menuntut ilmu ya kepada gurunya yang bernama Imam Khalid bin Muslim Az-Zanji mufti Makkah. Okay. Ini boleh guru butuh gurunya yang mufti Pak. Amun boleh guru di kantor sekolah, boleh guru yang mufti. Kemudian dilanjutkan wa Fudail bin Iyad termasuk gurunya Imam Syafi'i di Mekah. Iku asmine Fudail bin Iyad. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i adalah seorang ahlul ilm yang tidak pernah puas dengan yang namanya. Habis di Imam Khalid bin Muslim Az-Zanji pindah kepada Imam Fudail bin Iyad. Setelah Fudail bin Iyad selesai juga dilanjutkan dikatakan wa Sufyan bin Uyainah. Begitu juga Imam Syafi'i belajar dengan Sufyan bin Uyainah. Makanya Pak Bu, jangan berhenti ngaji sama satu guru saja. Apalagi terkhusus kita hari ini ya disediakan banyak itu di sana untuk ustaz niko, teriko untuk kiai niko, teriko untuk sinten syekh niko. Jadi kita datang ya untuk apa? Untuk mencari mudeng nggak mudeng tetap datang ke majelis ilmu. Pak jadi mudeng nggak mudeng tetap datang. Hadirin insyaallah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita ringkasnya di Mekah sudah. Beliau setelah di Mekah, karena beliau belum puas dengan ilmu yang beliau dapatkan, beliau mendengar satu kisah bahwasanya di Madinah ada seorang alim yang bernama Imam Malik rahimahullah taala wa radhiyallahu anhu yang dijuluki dengan Imam Darul Hijrah. Oke, terus julukannya Imam Malik dan Imam Darul Hijrah. Oke, ya hapusnya Pak. Imam Malik itu kagungan julukan aslinya Imam Darul Hijrah. Ini Imam Malik. Punya pengarang kitab namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta. Ini penting. Nah, Imam Syafi'i mendengar kisah bahwa saya di Madinah ada seorang alim, maka pada umur 12 tahun Imam Syafi'i dikatakan tsumma rahala ilal Madinah wa umruhu 12 sana. Kata pengarang ya dikatakan kemudian Imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Madinah ketika beliau umurnya berumur 12 tahun. Anak 12 tahun jalan kaki 500 kilo lebih. Anak 12 tahun jalan kaki lebih dari 500 kilo. Ya. Untuk belajar apa? Untuk belajar ilmu syar'i. Hadirin insyaallah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata pengarang ya wa hafizul muwatta kullahu dan beliau hafal kitab Muwatta seluruhnya pada jangka waktu 9 hari. Anak 12 tahun melakukan perjalanan lebih dari 500 kilo, kemudian beliau bisa hafal kitab Muwatta dalam kurun waktu 9 hari.
dari berapa? 2000 hadis, 3000 hadis itu dalam kurun waktu 9 hari, yang dimana Imam Syafi'i itu ditolak berkali-kali oleh Imam Malik. Jadi sudah melakukan perjalanan jauh dari Mekah ke Madinah, bukan berarti kemudian Imam Malik mengatakan ahlan wa sahlan monggo mriki boten. Ditolak nih. Makanya Pak Bu jenenge tiang ngaji niku siap hina. Iya kan? Siap hina. Siap hina itu ribut. Nek gurune lagi ora gelem mulang ya cuma maksa gurune ben mulang. Yang pertama niku. Terus nek misalkan gurune napa-napa nggih siap manut. Pak Bu, ada kisah dulu namanya Ahmas. Seorang alim namanya Ahmas. Mripate niku mboten saged mreksani. Tapi ngaji niku teng pinggir-pinggir, muridnya ngaji teng pinggir kados niki Pak, tapi dikit malih. Nggih. Saking karena kan ndak bisa melihat nih. Sahabat mulang nggih, ya ndak mungkin baca kitab nggih, tapi saged mengajarkan kitab. Lah beliau itu kalau pengen ludah kan ndak bisa melihat. Lah muridnya di samping diludahin. Ya. Siap bina Pak, nuntut ilmu itu siap bina. Lo muridnya ya wah semak sama beliau malah ditolong. Ya sudah. Ya. Dan itu lihat contohnya. Ya, makanya salah satu syarat nuntut ilmu kan dikatakan dalam sebuah syair itu namanya tawadhu. Ya, ada tawadhu, tadarruk, ada tarik, ada yang keempat itu namanya hul. Hul itu namanya al-ihanah. Ya pokoknya nek gurune siap sabar karo guru lah. Gurune mek itu nih, kon masaknya kalau masaknya perasaanku ya siap. Ya. Makanya Imam Syafi'i ketika datang umur 12 tahun ketok pintu katanya suruh pulang aja sudah pulang. Ya, suruh pulang macam cilik kok ngomong ini Bali orang Bali. Ya gitu. Tapi setelah itu ya tidak berhenti sampai situ. Imam Syafi'i sudah siap. Ya, mau gurunya nolak, gurunya nggak siap ngajar, pokoknya saya benar-benar mau datang untuk belajar. Makanya Imam Syafi'i kemudian datang 2 kali, pembantunya keluar lagi katakan kepada Imam Malik bahwasanya saya datang ke sini dalam keadaan sudah hafal kitab pokok. Imam Malik kaget keluar hanya diterima Imam Syafi'i jadi murid. Ya, saya kecuali ada Pak. Ustadz itu dipaksa jadi ustadz. Hadirin insyaallah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan setelah itu di Madinah dikatakan muhayyi'an nafsahu li mulazamati Imam Malik. Jadi beliau itu ketika sebelum ngaji sama Imam Malik itu mempersiapkan diri. Ya, karena kenapa? Karena benar-benar ngaji. Ya. Orang mau ngaji itu perlu disiapkan. Bahkan kalau orang terdahulu itu Pak, kalau kita disampaikan dalam kitab adab ya, itu disampaikan orang kalau mau ngaji itu pakai pakaian yang bagus, pakai jenis yang apik, ya, pakai wangi-wangian. Bahkan Imam Malik itu kalau mau belajar Pak, dikisahkan Imam Malik itu menjual seluruh ininya, apa namanya, genteng Pak, genteng, dijual untuk datang untuk menuntut ilmu itu dijual semuanya. Karena apa? Menuntut ilmu itu sesuatu yang spesial Pak. Kemarin sudah kita ceritakan di pertemuan pertama bahwasanya pahala menuntut ilmu itu lebih besar dibandingkan pahala sholat 2 rakaat. Yang tidak sampaikan. Hadirin insyaallah dirahmati dan berkati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan tsumma akhadha 'anil Imam Malik hatta shara a'lam tullahi. Ya. Jadi beliau itu mengambil belajar kepada Imam Malik sampai beliau itu menjadi murid terbaiknya Imam Malik. Kalimat lahir Imam Malik kepada Imam Syafi'i dikatakan lain ilmu wis entek. Ayo dulu ya Pak. Saya kira beda Pak. Jangan ngaji ke sana aja. Ngaji sini aja. Padahal bondo ilmu apa ilmu. Jangan ngaji sana, jangan ngaji sini ya. Makanya dikatakan dalam kitab At-Tibyan ada di Hamlatul Quran dikarang oleh Imam Nawawi mengatakan kalau ada guru ya melarang muridnya untuk ngaji di sana, berarti guru itu punya niat yang tidak baik dalam hatinya untuk mengajarkan. Ngeri nih Pak. Ya, termasuk niat yang buruk. Makanya kita tidak boleh larang-larang orang ngaji. Ojo ngaji kono, ojo ngaji gitu ya. Kecuali kalau memang itu benar-benar sesat, benar-benar
keluar dari jangkauan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, Syiah dan sebagainya. Ya. Tapi kalau masih cakupan Ahlussunnah wal Jamaah, ya kita tetap mengizinkan. Hadirin insyaallah dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum selesai Pak di Madinah masih diceritakan wa ta'ahala lil fatwa wa huwa fil khamsati asyara min umri. Selanjutnya Imam Syafi'i itu sudah mampu untuk berfatwa pada umur 15 tahun. 15 tahun Pak kontator. Ya, baliknya belum Pak. Balik aja belum itu udah suruh Pak. Atau orang balik itu kalau balik itu kan punya apa namanya, punya 3 ciri. Yang pertama bisa dengan ikhtilam, ya, atau kemudian yang kedua bisa dengan haid bagi perempuan. Yang ketiga dengan umur, ketika masuk umur 15 tahun. Ibaratnya kalau Imam Syafi'i pada saat itu tidak ikhtilam, berarti baru mulai mau balik itu beliau sudah bisa 15 tahun. Wa ta'ahala lil fatwa wa huwa fil khamsati wa asyara min umri. Sampai situ belum. Masih ada kisah selanjutnya Pak di Madinah. Dikatakan ma'arifati di asy'aril arabi wa ulumil lughah. Pada umur sekian, anak-anak ini umur sekitar 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, Imam Syafi'i sudah mengetahui syair-syair Arab dan ilmu-ilmu bahasa. Pada umur segitu Pak. Ya. Pada umur segitu. Hatta innal asma'iyya riwayah asy'aril arab istifada minhu wa akhadha anhu asy'ara qabilah Bani Hudayr. Bahkan salah satu pembesar yang memiliki ahli dalam syair Arab itu sampai belajar dengan Imam Syafi'i yang notabene-nya umurnya lebih di bawah dari Imam Syafi'i. Ini menunjukkan bahwasanya Pak, kita itu diperintahkan untuk belajar dengan siapapun. Dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim, karangan Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala dikatakan kun mustafidan. Jadilah orang yang mustafid, jadilah orang yang selalu mengambil faedah kepada siapapun. Ya, entah dari anak kecil, ya, entah dari orang tua, bahkan dari anak kita sendiri. Ya, dan kemudian kita menutupi kebaikan itu tidak mau mengambil kebaikan. Contoh, bahkan Pak, dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan, ya, mungkin kita boleh mengambil pelajaran dari iblis. Ya. Iblis itu Pak pernah mengatakan seperti ini. Ini iblis ya. Iblis kan orang-orang yang paling apa bahasanya? Ya paling orang ya, makhluk yang paling ibaratnya laknatullah alaih gitu ya. Bahasanya didoakan yang laknatullah alaih. Iblis itu di dalam hadis Bukhari menceritakan bahwasanya ya membaca ayat kursi itu bisa menjadikan jin atau syaitan itu pergi atau menghindar dari kita. Yang ngomong siapa? Iblis ya. Kita percaya nggak dengan ngomong iblis? Ya, percaya nggak dengan ngomong iblis? Padahal ini makhluk yang paling sesat loh Pak. Tapi emang beneran, emang asli kan? Orang yang baca ayat kursi, dan ayat kursi kan termasuk surat Al-Baqarah, dan dikatakan oleh Rasul kalau mau rumah kita aman dari gangguan jin syaitan, kita bacakan surat Al-Baqarah. Perkataan iblis benar apa enggak? Benar, tapi kita boleh mengambil perkataannya? Boleh Pak, tapi kita tidak boleh mengikuti iblis. Makanya dikatakan kita itu diperintahkan untuk mengambil faedah kepada siapapun. Tapi bukan berarti kemudian kita ikuti. Contoh ada maling, ya, ngomong sama anaknya, nah, gua ada di mana? Aja jadi maling kayak bapak mungkin misalnya. Ya, boleh tidak ngambil omongan bapaknya? Boleh, baik. Tapi ikuti bapaknya. Jangan Pak. Makanya tadi kita itu boleh mengambil pelajaran dari siapa? Sama tadi. Hatta innal asma'iyya riwayat syar'i Arab istifada minhu wa akhadha anhu asy'ara qabilah Bani Hudayr. Jadi sampai beliau itu mengambil pelajaran dari Imam Syafi'i, ya, mempelajari salah satu syair Arab dari qabilah Bani Hudayr. Dan Bani Hudayr ini ada di Arab nanti termasuk memberikan efek kepada bacaan-bacaan Al-Quran kita, Pak. Karena Al-Quran kita ini kan banyak riwayatnya, bukan hanya sebatas tidak ada riwayatnya banyak sekali. Ada nanti qiraah asyarah, qiraah sab'ah, qiraah ba'da asyar. Nanti bacanya beda-beda. Biasanya kalau jenengan sering mendengarkan mungkin
Maliki, satunya maliki. Ihdinas sirah, ihdinas sirah, ihdinas sirah. Kan beda sekali itu. Satu kali sin, satu kali sad, satu kali za. Ya, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Beda semua. Satunya pakai sin, satunya pakai sad, satunya pakai za. Cuman kita biasanya pakai apa? Oh, apa? Yang benar lagi short kemana-mana oke, short ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ini maknanya bahwasanya ya syiar-syiar Arab ini nanti akan mempengaruhi untuk ketika kita belajar ilmu-ilmu qiraat. Hadirin insyaallah dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Setelah belajar di Madinah, Pak, ya, kita akan bercerita selanjutnya. Beliau itu kemudian pergi ke Madinah, pergi ke Yaman. Lebih tepatnya, Pak, kalau hari ini jenengan juga Google itu ada namanya kota Hudaidah. Kota Hudaidah, ya, kota Hudaidah ini adalah kota pertama, ya, mazhab Syafi'i itu menyebar di kota Yaman. Karena Yaman ini kotanya mazhabnya mazhab Syafi'i. Kemudian setelah 50 tahun baru mazhab Syafi'i itu menyebar di kota Taif. Jadi pertama di kota Hudaidah, setelah itu baru menyebar di kota Taif. Jadi setelah 50 tahun itu, Pak. Ya, setelah 50 tahun baru menyebar di kota Taif. Nah, Imam Syafi'i itu menetap di Hudaidah. Jadi terkenal sekali. Bahkan di Hudaidah ini cerita, Ali punya guru di sana. Ada hari ini beliau di Indonesia, ada namanya Syekh Ali Hudaimi, ada juga Syekh Ahmad dan lain sebagainya. Beliau menceritakan di Hudaidah itu, Pak, itu semua lingkup ahlu sunnah itu semuanya tidak ada pernah ada perdebatan, Pak. Hitungannya itu hampir 50 sampai 100 tahun ilmu Islam itu berkembang di situ. Entah mau ilmu fikih, ilmu akidah. Jadi bahkan ya hari ini, Pak, ini saya contohkan, Pak, mungkin Bapak sering dengar kalau di Indonesia ini kan mana Pak sih? Oh ini. Jadi kan di Indonesia itu kan sering terjadi ada yang akidahnya itu Asy'ariyah, Pak. Ini macam-macam, Pak, kira. Baik. Yang kedua biasanya ada akidahnya namanya Ahlul Athar. Oke. Yang ketiga ada namanya Maturidiyah. Ini yang lingkup ahlu sunnah. Ya, lingkup ahlu sunnah. Saya mengambil perkataan yang paling pertengahan. Ya, saya tidak mau menghukumi satu pun, tapi saya mengambil kalimat pertengahan dari para ulama. Ya, ini lingkup ahlu sunnah wal jamaah. Lingkupnya 3 ini, Pak. Nah, kemudian, Pak, di kota Hudaidah itu, Pak, itu tidak pernah sedikit pun orang memperdebatkan kamu itu ini apa ini gitu. Bahkan itu ya udah, pokoknya saya mau belajar, akhirnya ilmu Islam di situ berkembang besar. Bahkan hari ini, Pak, kitab-kitab fikih, kitab-kitab bahasa yang hari ini dibuat ngaji pesantren di Indonesia itu rata-rata dari sana. Ya, rata-rata dari sana. Makanya ini tidak pernah ada perdebatan. Saya cerita, saya punya 2 guru, Pak. Satu akidahnya ini, satu akidahnya ini. Biasa saja gitu kan. Kemudian misalkan kalau di Indonesia kan enggak ya, Pak, ya. Wis beda ya wis ono. Nah, bakal aku ngaji karo kowe. Itu di Indonesia serius itu, Pak. Tapi kita di sana enggak pernah kayak gitu, Pak. Saya punya satu guru akidahnya ini, satu guru akidahnya ini, Pak. Saya pernah ngaji fikih sama ini, pernah ngaji fikih sama ini juga. Jadi biasa saja kita ketemu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, beliau berdua, guru saya yang satunya namanya Syekh Ahmad, satunya Syekh Ali, sama-sama salam. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Biasa saja. Ya, kenapa? Kenapa tidak ada perdebatan? Karena dia tahu itu. Ya, sepintar-pintarnya orang. Ya, tujuan paling tinggi kita belajar ilmu adalah bersihnya. Kalau ada orang belajar ilmu, semakin hari kok hatinya nggak bersih, namanya bukan ngaji. Itu tujuan ilmu paling tinggi tuh, bersihnya hati. Kalau semakin kita ngaji, hati kita malah nggak jadi tahu bersih. Ngaji bukan, Pak. Lepas ngaji kan nggak bersih ke hati, Pak. Baik, nggak harus hati nggak bersih. Ngaji bukan? Berarti bukan ngaji, itu majelis ghibah. Ya itu majelis ghibah. Kalau kita hari ini ngaji orang-orang delok saudaranya kita yang satu, yang sopo, siji
sidine cengklak-cengkluk sidine katoke rada dhuwur sidine rada katoke rada ngisor. Aduh iki apa ya itu bahasanya udah bahaya. Kenapa? Ngaji itu melahirkan hati yang bersih. Kalau ada orang ngaji hatinya tidak bersih berarti bukannya ngaji. Makanya kita ketika belajar fikih kita tidak hanya belajar tentang ilmu syariat saja, tapi kita belajar tentang tazkiyatun nafs atau lebih disebut oleh Imam An-Nawawi dan Imam Tasawuf. Jadi kita bersih-bersih hati, ayo bersih-bersih hati. Ya. Ada insyaallah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan cepat ya Pak ya. Thumma rahala ila Yaman wa akhadha an Mutarrifin bin Mazin. Beliau kemudian pergi ke Yaman, kemudian beliau mengambil ya, ada di sana Mutarrif bin Mazin, ada Hisam, ini banyak sekali Pak. Ya guru-guru beliau ya. Kemudian beliau selanjutnya ya beliau melanjutkan perjalanan beliau ke Irak. Ya. Ketika di Irak juga sama Pak. Beliau banyak sekali ketemu guru di sana dan sampai di Irak lah beliau baru mengatur atau membuat tertiban mazhab Syafi'i secara teratur. Jadi kalau ditanya mazhab Syafi'i ya itu pertama kali bisa diatur disusun dengan baik itu di Irak. Nah, itu di Irak. Makanya nanti dikenal dengan namanya ini Pak. Ya, ketika di Irak dikenal dengan yang namanya Qaul Qadim. Ya. Perkataan yang lalu. Karena kenapa? Nanti ketika Imam Syafi'i ini mensusun mazhab Syafi'i di Baghdad, sebelum beliau pergi ke mana? Ke Mesir itu, beliau kan punya murid. Muridnya namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Lah, qaul qadimnya beliau, perkataan-perkataan beliau yang beliau susun di Baghdad itu beliau banyak wariskan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian jadilah mazhab Hambali. Jadi mazhab Hambali itu paling banyak ya, termasuk istihadnya Imam Syafi'i. Ya. Jadi kalau kodimnya nanti beda Pak. Perkataan beliau ketika di Baghdad sama perkataan beliau nanti ketika di Mesir. Lah hari ini di Indonesia itu dengan perkataan beliau yang ada di Mesir. Bukan perkataan beliau yang ada di Baghdad. Rata-rata jadi hanya ada sekitar 19 permasalahan yang dimana kita merujuk dengan pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i yang ada di Baghdad. Salah satunya Pak yang sering kita lakukan adalah kalau sholat 4 rakaat. Sholat 4 rakaat nih Pak. Ya. 4 rakaat 2 pertama ya disunnahkan membaca suratan. Ya. Kemudian rakaat kedua yang terakhir juga sama disunnahkan untuk membaca suratan. Ini perkataan beliau yang ada di Mesir. Tapi kata para ulama Syafi'iyah dikatakan ya permasalahan ini harus merujuk perkataan beliau yang ada di Baghdad. Makanya Pak, perkataan beliau di Baghdad bagaimana? 2 rakaat pertama disunahkan baca suratan, rakaat yang kedua tidak disunahkan untuk baca suratan. Nah, itu salah satu contoh. Nanti akan ketemu nanti kalau sambil kita ngaji insya Allah baru ketemu permasalahan. Jadi kita tahu Pak. Dan nanti kalau sudah mengambil konsep-konsep atau prinsip-prinsip belajar fikih, nanti jadinya tambah legowo. Ya, karena fikih itu mengajarkan bersihnya hati. Karena kenapa? Kita akan selalu mikir gini Pak. Karena fikih kan ibaratnya kayak gini Pak. Misalkan ini tas ya Pak, ya, tas hitam. Kemudian saya pegang tas hitam ini Pak. Misalkan gini aja. Ini tas hitam Pak. Ini tas hitam bukan Pak? Beneran ada Bu? Serius ya Pak ya? Hitam ya. Kemudian jenengan bisa nebak nggak dalam ini ada apa Pak? Tidak bisa ya Pak. Contoh Pak, saya sampaikan. Dalam ini ada uang 20 miliar misalnya. Enggak ada uang saja. Ada uang. Ya. Tasnya hitam. Ya, kelihatan enggak uangnya? Tidak kelihatan. Saya juga nggak tahu uangnya berapa. Karena ada duitnya gitu. Tapi gini Pak, misalkan Pak Kamal misalkan
Ustaz, itu yang ada di dalam tas itu ada 10 juta. Nah, kalau bilang gitu, saya katakan yang di dalam ini 5 juta. Pak Kamal bilang berapa? 10, saya bilang berapa? 5. Ya, pas dibuka, dibuleng 1.000. Ya, sama Pak, bikin itu kayak gitu. Sesuatu yang dia, bahkan para ulama itu nggak tahu sebenarnya seperti apa. Tapi para ulama berhati-hati, akhirnya menentukan istihad yang seperti itu. Makanya kadang-kadang istihadnya beda-beda. Yang satu bilangnya ini, yang satu bilangnya ini. Tapi yang benar siapa? Itu Pak. Jadi jangan kemudian itu orang, misalkan kita ditemukan ada orang yang wudu ini. Ya, kemudian ada sebagian orang wudunya segini. Ini ya. Kemudian disunahkan atau dibalikkan, ya disunahkan. Kemudian pertanyaannya, jangan kemudian wudunya plok. Boleh gitu? Wudunya kayak gini. Ya kan ibaratnya sama-sama ulama yang beristihad seperti ini. Kemudian ulama yang beristihad sama ini kan sama-sama lagi berhati-hati. Sebenarnya mana sih yang Allah benar-benar tetapkan itu yang seperti apa? Yang tahu kebenaran Allah. Para ulama itu beristihad saja. Ya, beristihad saja, zon saja pikirannya. Sama kayak tadi. Ya, Pak Kamal kiranya 10 juta. Saya kiranya 5 juta. Jebule kira 1.000. Nanti kan tidak bisa kemudian katakan, Pak Kamal saya benar 5 juta. Pak Kamal orang 10 juta. Dan dibuktikan. Ya, tapi nanti kalau para ulama ada, oh yang paling dekati itu, paling mendekati itu. Itulah pikir. Ya, kalau kita tahu hakikat fikih, kita nggak akan pernah kok berdebat dengan orang lain. Saya yakin 100%. Kalau kita tahu hakikat fikih. Tapi kalau kita nggak tahu hakikat fikih, pasti terbalik Pak. Ya, delong mesin beda sendiri. Ya, ada misalkan orang celananya yang melebihi mata kaki, ada orang di atas mata kaki sih benar ini. Ya sudah, ada orang yang beristirahat di bawah mata kaki, yang beralasan dengan ini. Ada orang yang di atas mata kaki, ada beralasan dengan seperti itu. Sudah cukup ya. Kalau kita melontarkan kalimat nalah, kowe salah orang itu sunnah, malah aku bisa dengan sing dosa. Karena nanti kita tidak bersih. Ya cukup saja kalau kita berdiskusi. Jangan nanti sekarang Ustaz Safar, saya saat ini tirosnya kayak gitu. Oh iya, berarti ya mungkin menurut Ustaz yang jangan kayak gitu. Cukup seperti itu saja. Kemudian kok jangan kayak gitu? Tapi jadi Ustaz ini kayak gitu. Sudah. Cukup saja. Orang perlu orang ya terjadi apa permasalahan yang tidak ada tuntas. Hari ini insya Allah dalam hati dan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sudah ya Pak ya. Lah beliau pertama kali kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i ya namanya adalah Al-Hujjah sebelum Risalah. Jadi kitab yang pertama kali beliau karang di Baghdad itu namanya Al-Hujjah. Baru nanti beliau ngarang namanya Ar-Risalah. Nah, ini. Ya, beliau yang pertama kali mengarang adalah kitab Al-Hujjah ya. Dan ini beliau karang di Baghdad. Hadirin yang insya Allah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di Baghdad akan kita ceritakan wa akhadha anil Imam Syafi'i madhabahu a'immatun kibarun kal Imam Ahmad wa Imam Abi Thawr. Dan di Baghdad ya banyak beberapa ulama besar seperti Imam Ahmad dan Imam Abi Thawr itu mengambil dan belajar dengan Imam Syafi'i. Ya, jadi tidak ada Pak ahlinya. Kalau ada orang kowe madhabi apa? Hambali, kowe apa? Kowe Syafi'i. Jadi kalau ada pertentangan itu lucu. Kenapa? Imam Ahmad saja belajar dengan Imam Syafi'i. Ya, kan aneh Pak kalau ada pertentangan. Ya, dari mazhab Hambali itu paling banyak ada di Arab Saudi. Nah, sudah. Kalau kita ngerti hakikat fikih itu tenang-tenang saja. Ya, tenang-tenang saja. Tidak perlu dipertentangkan. Hadirin insya Allah dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini dikatakan Pak setelah dari Yaman, ya beliau pindah ke Mesir. Dikatakan di sini, "Tsumma tawajjaha ila Misra wa taghayyara istihadu." Kemudian Imam Syafi'i ya itu kemudian merubah ya perjalanan beliau dari Baghdad dengan beberapa permasalahan beliau di Baghdad, pindahlah beliau di mana?
ke Mesir ya, dan merubah istihad beliau. Kemudian kita kenal dengan namanya qaul jadid. Jadi kalau ketika di Baghdad namanya qaul qadim, tapi kalau di Mesir namanya qaul jadid. Jadi qaul qadim itu adalah ketika perkataan beliau, istihad beliau yang ada di Baghdad. Adapun yang qaul jadid itu adalah pendapat beliau yang ada di Mesir. Ya, perjalanannya seperti itu. Jadi wajar Pak, ya. Makanya kadang-kadang orang dari sana istihadnya, misalkan istihad ulama Sudan, istihad ulama Mauritania, jangan dibawa ke Indonesia. Nah ini masalah Pak. Lah istihad ulama kono gawe niki ganti Pak. Ya, saya kalau buktinya Imam Syafi'i pergi dari Baghdad ke Mesir, dirubah istihadnya. Ya, makanya Pak, sudah dengan ulama Indonesia pun ada ulamanya. Iya, terkhusus kalau di Indonesia pakailah dengan mazhab Syafi'i yang sudah diwaris oleh para ulama kita. Makanya jangan istihadnya ada di Sudan atau di Mauritania atau di Mesir, dibawa ke Indonesia. Apalagi fatwa Pak, harus diingat bahwasanya fatwa itu bukan berharusan, bukan mengikat. Jadi kalau ada orang fatwa ini ulama gila, fatwa itu tidak mengikat. Itu sih. Fatwa itu tidak mengikat. Yang mengikat itu adalah hasil dari qadhi. Ya, hasil dari qadhi berarti dari ulama, dari pemerintah. Adapun fatwa itu tidak mengikat. Misalkan MUI mengeluarkan fatwa, ya fatwanya ini bukan berarti kemudian kita pegang, tidak, karena fatwa itu tidak mengikat. Diikuti boleh, tidak diikuti boleh. Itu fatwa. Ya, tapi kalau sudah ada misalkan fatwa pemerintah ya kita ikuti. Tapi itu harus dengan qadhi, ya qadhi harus jelas qadhinya. Nanti di mazhab Syafi'i itu dibahas Pak. Ya qadhi yang harus kita ikuti seperti apa itu tidak ada. Hadirin insyaallah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wa taghayyara ijtihaduhu fi katsirin minal masail. Ya. Kemudian faraja an aqwalihi al-qadimah wa asasa madhhabahu al-jadid. Kemudian dikatakan tadi sudah kami ceritakan ketika beliau di Mesir, beliau baru mengeluarkan perkataan beliau yang baru, istihad beliau yang baru. Wa amla kita baru al-um wa sannafa kadzalika ar-risalah fi usulil fiqh. Dan kita juga setelah itu beliau menulis kitab yang tadi kita tulis namanya ar-risalah dan namanya kitab al-um. Ya, al-um dan ar-risalah itu membahas tentang kitab tentang usul. Kita baca cepat ya Pak, biar besok pas hari Rabu kita sudah masuk ke ke prinsip-prinsip sebelum belajar fikih. Cepat saja Pak. Ya, kita kemudian cerita cepat. Tadinya Imam Syafi'i itu dijuluki dengan namanya Mujaddid ya pada tahun Qaran yang kedua. Jadi beliau juga diberikan lakop baru dengan namanya Mujaddid ya. Kemudian kenapa beliau dilakopi dengan Mujaddid baru? Karena beliau menggabungkan antara ilmu hadis dan ilmu logika. Itu Imam Syafi'i ya. Karena kita diberikan akal ya, kemudian kita judikasikan sunnah, berarti kita harus memaksimalkan keduanya. Dan itu dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya radhiyallahu anhu. Ya, itu secara umum beliau sudah kita ceritakan semua. Yang terakhir Pak adalah tentang pendapat para ulama tentang Imam Syafi'i. Dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal, qad qala anhu al-Imam Ahmad ya, dikatakan Imam Ahmad itu memuji Imam Syafi'i dengan kalimat kana Imam Syafi'i kasyamsi lid-dunya wa kal-afiyati lil-badan fa hal tara li hadaini man khalafa aw anhuma min 'iwadin. Dikatakan bahwa Imam Syafi'i itu seperti matahari bagi dunia ya, dan juga kesehatan bagi badan. Ya, ini pujian Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i. Fa hal tara li hadaini man khalafa aw anhuma min 'iwadin. Coba jangan lihat ya, kesehatan dan matahari itu kan sangat agung Pak. Dunia tanpa matahari gelap, badan tanpa kesehatan mati. Sama Imam Syafi'i dijuluki oleh Imam Ahmad Asy-Syafi'i kasyamsi lid dunya wa kal-afiyati lil badan.
Itu yang pujian yang pertama. Begitu juga beliau memuji kana fikhu kuflan ala ahli hatta fatahu Allah bisyafi. Dulu Pak, ilmu fikih itu terkunci. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan ilmu fikih itu melalui Imam Syafi'i rahimahullah taala. Itu pujian Imam Ahmad kepada beliau. Dan yang terakhir Pak, ya dikatakan oleh Imam Abu Zur'ah, ma a'lamu ahadan a'zama minna ala ahli al-Islam min Syafi'i rahimahullah taala wa radhiyallahu. Dikatakan bahwa saya tidak pernah mengetahui orang yang jasanya itu melebihi Imam Syafi'i buat agama ini. Karena Imam Syafi'i ini Masya Allah, jadi termasuk salah satu imam mazhab dari keempat imam yang memiliki mazhiyah tersendiri, ya, memiliki kelebihan tersendiri. Makanya para ulama sering memuji Imam Syafi'i karena tadi sering menggabungkan antara Al-Quran dengan logika, mana yang lebih masuk akal. Ya, makanya di mazhab Syafi'i itu kadang-kadang lebih kena, walaupun di beberapa pendapatnya lebih keras. Kalau ngomong Indonesia ini kadang-kadang orang bilang ngebruk, ya, kadang-kadang nggak memakai. Karena mazhab Syafi'i terkhusus nanti di masalah toharo, mazhab Syafi'i itu termasuk mazhab yang paling keras. Ya, para Masya Allah benar-benar hati-hati sekali, nyentuh bojowe batal. Ya, nyentuh istri saja Pak, batal. Mungkin di mazhab lain tidak batal, tapi di mazhab Syafi'i nyentuh istri saja batal. Belum lagi kemudian nanti dengan pakaian-pakaian kita, ya, berarti yang kemudian kita sampaikan kemarin tentang adalah seperti ibu-ibu yang mau mencuci, yang memiliki anak kecil, apakah langsung dibarengkan atau dipisah terlebih dahulu? Ya, kalau dibarengkan langsung najis semua itu Pak. Ya, dah wangi Ustaz, wangi itu bukan ukuran. Ya, wangi itu bukan menjadi turunan kita bahwa pakaian itu sudah suci, bukan. Ya, makanya penting sekali untuk ibu-ibu mengerti hukum ini. Ya, termasuk misalkan yang terakhir saya sampaikan, contoh misalkan orang pakaiannya terkena lenong, atau lenong terus, ya terkena lenong. Misalkan di sini kena lenong, warnanya ada, ya, kemudian ketika kena lenong sudah dicuci. Ketika dicuci juga tetap masih ada. Ketika dicium baunya tidak ada, tapi warnanya masih ada. Tetap tidak boleh untuk sholat. Kenapa? Najis itu harus hilang rasa, bau dan warna. Harus hilang. Kalau masih ada warnanya jangan dipakai. Ya, kalau mau dipakai gunting aja Pak. Ya, kemudian gunting ini sudah ditambah katanya gitu. Saya insya Allah dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rencana saya tadi mau sampai ini Pak, mau sudah masuk ke konsep-konsep ya Pak, prinsip-prinsip dalam belajar fikih. Dan kita lebih seru lagi pembahasannya Pak. Ini kan cerita nanti biasanya Pak. Jadi alhamdulillah kita sudah bisa mengetahui bersama pelajarannya adalah Pak Bu, pendiri mazhab Syafi'i itu namanya Muhammad. Bapaknya namanya Idris, mbahnya namanya Syafi'i. Lahir 150 Hijriah di Gaza, meninggal 204 Hijriah di Mesir. Itu diingat-ingat Pak ya. Kalau artis saja kita ingat, masa iya sih Imam Syafi'i saja tidak ingat, gitu ya. Padahal itu yang membantu ya, karena Imam Syafi'i termasuk dari warisan Nabi karena beliau ulama ya. Kata Rasulullah SAW, al ulama warathatul anbiya ya. Ulama itu pewarisnya para nabi ya. Ya, al ulama lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathul ilma. Ulama itu tidak pernah mewariskan dinar, mewariskan dirham, tidak. Innama warrathul ilma. Akan tetapi para ulama itu mewariskan ilmu. Masa iya Pak, mau yang artis kita apa? Sing cerai ini siapa ya? Ya, sing minum bego cuma ini siapa ya? Ini apa Pak? Ini kena kasus korupsi siapa ya? Nah masa iya, yo apa namanya Imam Syafi'i meninggalnya aja tidak tahu, ya lahirnya tidak tahu, ya padahal jasanya itu melebihi artis-artis yang rusak kehidupan kita. Ya, karena gosip itu kan kita rusak. Padahal itu lagi diajarin gibah, tapi senang. Nah, insya Allah dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Belum ada pertanyaan Pak Bu ya. Insya Allah nanti kalau sudah masuk bagiannya Pak Bu ada pertanyaan. Kita coba sekian, kalau salah mohon maaf. Kalau ada baiknya semoga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam